Jokowi dukung Mahfud MD dan desak DPR segera sahkan RUU perampasan aset koruptor. Saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Itu seperti ngambil itu, Pak, dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Kalah di pengadilan. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu. Kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu, ya sudah resiko, karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah, Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah, ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang sekecil. Ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya, ya nggak usah marah, karena kalau marah pun nggak bisa, karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana, karena kita demi kebaikan. Tuh Pak Arteria aja nggak apa-apa kan, Bapak kalau memang uang Bapak banyak ya ternyata halal, ya udah nggak masalah kan, kalau haram baru ngeri. Nah, bagi saya, jika memang pikiran kita untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius, undang-undang perampasan aset ini adalah sebuah yang harus ada, ya. Koruptor tuh nggak takut dibui loh, tidak takut takut miskin gitu ya, Bang? Iya, paling mereka takutkan adalah hukuman badan nggak takut lah ya gitu. Iya, miskin. Berapa lihat kasus-kasus korupsi 18-20 tahun nanti berkurang sendiri itu dalam proses berjalannya. Tapi kalau kemudian mereka dimiskinkan, semua takut miskin. Undang-undang perampasan aset itu bukan dari sekarang, masih zaman saya lagi. Kenapa? Karena sistem politik kita itu syarat dengan money politik dan cost politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan itu. Sehingga demikian itu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD mengibarkan bendera merah putih atas ketegasan pemerintah dan mendorong RUU perampasan aset bagi koruptor. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD lewat status Twitternya @mahfudmd pada Rabu 5 bulan April 2023. Sikap pemerintah, tulis Mahfud MD, melengkapi video pidato Jokowi. Dalam video tersebut, Jokowi menegaskan perintah mendorong agar RUU tentang perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, Jokowi mendesak DPR RI untuk segera membahas soal RUU pembatasan transaksi uang kartal. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya, ujar Jokowi. Bersamaan dengan hal tersebut, Jokowi mengungkapkan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu aspek yang disepakati negara-negara G20. Begitu juga dengan negara-negara ASEAN untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi hingga TPPU. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan, dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan, ungkap Jokowi. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi, tegasnya.